Oke guys, jadi di biasanya di soal UTBK kerap kali nih itu teman-teman bakal menjumpai pernyataan majemuk. Nah, pernyataan majemuk itu pernyataan yang dia itu pernyataan itu ada yang terdiri dari dua atau lebih pernyataan. Jadi nggak cuma satu aja pernyataannya, tapi sebenarnya dia itu dua pernyataan, tapi dia digabung jadi satu. Nah, penghubungnya apa? Penghubungnya adalah kata hubung gitu. Nah, kata hubung dalam penalaran logis. Gimana sih? Kata hubung dalam penalaran logis itu ada beberapa nih, teman-teman. Ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi gitu. Nah, sebelumnya pernyataan itu apa sih? Nah, jadi pernyataan itu adalah kalimat deklaratif yang memiliki nilai kebenaran, benar atau salah, tetapi tidak keduanya sekaligus. Nah, jadi kalimat deklaratif itu kayak apa? Kalimat deklaratif itu kalimat yang biasanya tuh diakhiri sama tanda titik, teman-teman. Kayak dia itu kayak menginfokan sesuatu kepada teman-teman. Jadi dia bukan merupakan kalimat tanya, bukan bentar ya guys, ini ya Allah jelek banget. Bukan kalimat tanya, dia juga bukan kalimat perintah kayak gitu. Jadi benar-benar yang dia itu menginfokan ke teman-teman. Misal dua adalah bilangan genap. Nah, itu adalah sebuah pernyataan. Tapi kalau eh, aku tanya apakah dua adalah bilangan genap? Nah, itu berarti dia bukan pernyataan, tapi dia pertanyaan gitu. Jadi kalau pernyataan itu bentuknya harus kalimat deklaratif. Nah, nah, lantas nanti di yang kita pelajari ini adalah pernyataan majemuk. Nah, nanti di soal-soal UTBK itu yang keluar adalah pernyataan majemuk. Dia terdiri atas dua pernyataan atau lebih gitu sebenarnya. Nah, di sini untuk konjungsinya itu yang pertama nih, teman-teman ada konjungsi dan konjungsi. Nah, dan itu di dalam penalaran logis itu disebut sebagai konjungsi. Nah, nggak kelihatan lagi. Dia disebutnya sebagai konjungsi. Simbolnya apa? Simbolnya N gini, kayak N. Tapi dia kayak apa ya? V kebalik lah. Ngafalinnya gimana kalau teman-teman ini kan dan nih, teman-teman. Nah, dan kan belakangnya N. Oh, berarti nanti simbol dari konjungsi itu kayak gini. Nah, kayak gitu. Nah, terus ada juga disjungsi. Disjungsi itu mewakili kata hubung atau. Nah, atau ini kalau ngafalinnya berarti kan atau nih. Atau belakangnya nih kan U ya. Berarti nanti bentuk dari simbolnya atau simbolnya permisalannya itu bakalan kayak V gitu. Jadi ambil huruf terakhir dari masing-masing kata hubung tersebut. Nah, lanjut ada implikasi. Nah, ini paling sering banget nanti kalian temui. Jadi, implikasi itu adalah jika maka. Kayak yang kita pelajarin kemarin. Jadi, jika maka itu menunjukkan adanya sebab akibat dalam sebuah premis atau dalam sebuah premis yang disajikan sama si soalnya gitu. Di yang jika sebabnya apa gitu ditulis sebabnya maka titik-titik maka akibatnya gitu. Jadi uh, implikasi itu mewakili jika maka. Atau mungkin teman-teman nggak mau pakai jika maka, mau pakai karena juga boleh, mau pakai akibatnya juga boleh. Tapi yang paling umum kita gunakan untuk pembelajaran itu jika maka. Seperti itu. Lanjut, bimplikasi. Nah, kalau bimplikasi itu kan dia panahnya ada dua ya, teman-teman kayak nah kayak gitu. Jadi jika dan hanya jika, maksudnya gimana? Dia tuh bakalan terjadi cuman kalau sebuah kejadian akhirnya itu terjadi dan sebaliknya gitu. Jadi misal nih, aku akan makan jika dan hanya jika minum gitu. Jadi ketika aku minum, aku pasti makan dan ketika aku makan, aku pasti minum gitu. Dia berlaku sebaliknya. Makanya di sini panahnya itu dia bolak-balik gitu. Jadi ke kanan juga, ke kiri juga. Beda halnya kalau dia implikasi nih. Kalau implikasi panahnya itu hanya ke satu arah aja gitu. Jadi misal aku jika makan, maka minum. Cuman gitu doang. Jadi tidak berarti jika minum maka makan. Beda ya. Kalau diimplikasi itu benar, kalau diimplikasi itu kurang tidak tepat gitu.
Kak, paling sering itu implikasi. Yes. Udah bahas apa aja? Ini baru mulai. Jangan lupa record ya, Kak. Iya, ini udah di record. Aman-aman, Kak. Oke, dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Nge-like kah, guys? Kak, pelan-pelan. Oke, siap. Kak, masih bingung? Oke, aman-aman. Ulang, Kak, implikasinya nih. Oke, bentar ya. Oke, jadi sebenarnya di sini itu masih ininya aku ulangin dari ini aja ya, teman-teman. Ini tuh sebenarnya masih dibahas lagi di bagian bawah-bawahnya. Jadi aku bakalan ulangin dari konjungsi dan lagi. Balik lagi ya. Nah, gini teman-teman. Konjungsi itu simbolnya yang kayak N gini, N, tapi dia lancip nih depannya. Nah, ngafalinnya gimana? Ngafalinnya tadi di bagian belakangnya nih, N, ini ada N. Oh, berarti nanti simbolnya bakalan kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, misal di sini P dan Q, semisal ada sebuah pernyataan majemuk ya, dia P dan Q gitu. Itu akan benar jika dan hanya jika P benar dan Q benar. Maksudnya gimana, Kak? Nah, jadi ketika ada sebuah pernyataan nih, P dan Q, mereka ini akan bernilai benar ketika si P-nya benar dan Q-nya benar. Harus kedua-duanya terpenuhi. Jadi semisal ada dua syarat nih. Syaratnya adalah P benar, dan Q benar. Q benar. Bener-bener dua-duanya tuh harus terpenuhi, teman-teman. Semisal nanti ternyata, oh, Q-nya nggak benar nih, Q-nya salah gitu. Berarti si P-nya benar, si Q-nya salah. Nah, maka pernyataan P dan Q ini itu bernilai salah gitu. Oke, kalau masih bingung, kita lanjut ke ini dulu. Kita akan masuk ke tabel, ke contoh dan tabel kebenaran ya, teman-teman di sini. Nah, semisal nih, aku ada sebuah kalimat. Ayah pergi ke kantor dan ibu belanja. Nah, ini tuh kita misal belum tahu ya teman-teman kebenarannya itu bagaimana gitu ya. Terus ternyata kita dikasih kondisi nih sama eh, kondisi-kondisi. Oh, ternyata bener ya, ayah pergi. Ayah pergi itu bernilai benar gitu. Dan ibu belanja bernilai benar. Nah, maksud dari bernilai benar itu kayak gimana sih, Kak? Jadi, misal nih kalau di kehidupan nyata, ayah pergi bernilai benar tuh berarti, oh ayah bener-bener pergi ke kantor gitu. Ibu bener-bener pergi belanja. Kalau ayah pergi ke kantornya bernilai salah, oh berarti ayah nih nggak pergi ke kantor gitu. Oke, jadi maksud dari bernilai benar dan salah itu kayak gitu. Salah di sini berarti ayah tidak pergi ke kantor gitu. Seperti itu, guys. Oke, kita next bahas nih. Nah, semisal tadi ya, mulai dari awal, ayah pergi ke kantor itu dia bernilai benar, ibu pergi belanja itu juga bernilai benar. Nah, maka pernyataan majemuk ini, teman-teman, ayah pergi ke kantor dan ibu belanja itu dia bernilai benar. Karena keduanya ini terjadi, pernyataan ini sesuai dengan faktanya. Kan tadi kita tahu bahwa kalau dia pakai konjungsi atau dia pakai kata hubung dan, kedua-duanya unsurnya ini P maupun Hi itu harus keduanya terpenuhi. Nah, oh ternyata keduanya terpenuhi. Ayah pergi ke kantor dan ibu juga pergi belanja. Terpenuhi nih keduanya. Oh, berarti pernyataan ayah pergi ke kantor dan ibu belanja itu bernilai benar gitu. Bingung nggak teman-teman dari yang pertama nih? Intinya harus setara ya, Kak? Yes, benar. Jadi intinya adalah kalau kayak gini tuh, dia harus dua-duanya yang terpenuhi gitu. Baru mulai apa dari tadi, guys? Dari 10 menit yang lalu. Aman-aman. Oh, masih bingung. Oke. Gini. Jadi, ada sebuah pernyataan nih. Ayah pergi ke kantor. Gini, misal aku punya contoh lain deh. Bentar, aku akan lolos SNBT jika belajar, aduh guys, sorry ya tulisanku jelek banget.
Gak apa-apa ya guys. Kalau kalau nggak tahu tulisannya ntar tanya aku aja guys. Ya Allah ini malah nggak kebaca. SNBT jika belajar, koma, meminta doa. Aduh, kalimatnya malah nggak setara nih. Meminta doa. Ini kalau PBM udah dimarahin. Dan apa ya lagi? Dan daftar. Daftar. Oke, titik. Nah, jadi aku akan keterima SNBT jika memenuhi ketiga syarat. Syaratnya apa aja? Syaratnya adalah aku belajar, terus aku meminta doa dan aku daftar gitu. Semisal aku nggak daftar nih teman-teman, apakah aku akan lolos SNBT? Apakah aku akan lolos SNBT? Yes, benar. Aku kalau aku nggak daftar SNBT, aku nggak akan lolos SNBT. Jadi pernyataan aku akan lolos, kok nggak ada lolosnya sih? Aduh. Pernyataan aku akan lolos SNBT nanti bernilai salah ketika ada salah satu syaratnya yang salah. Misal tadi kan salah satu syarat yang bernilai salah adalah ternyata oh aku tidak daftar gitu. Aku tidak daftar, oh berarti jadinya pernyataan awal yang aku akan lolos SNBT itu bernilai salah. Jadi harusnya nanti jadi aku tidak lolos SNBT gitu. Kalau nggak daftar ya teman-teman, kalau teman-teman daftar lolos dong gitu. Seperti itu guys. Jadi kalau dan itu dia harus memenuhi semua syaratnya. Kayak ini kan dan ya, koma tuh berarti kayak dan juga. Jadi dia harus memenuhi syarat belajar, syarat meminta doa, dan dia daftar untuk bisa lolos SNBT. Ketika ada salah satu syarat aja yang tidak terpenuhi, itu nggak bisa gitu. Jadi harus benar-benar ketiga-tiganya terpenuhi. Seperti itu. Oke, dari sini apakah udah aman teman-teman? Oke, aku bantu jelasin ya dalam satu kalimat itu ada dua pernyataan kan. Yes, benar. Aman ya. Oke, nah untuk di tabel kebenarannya sendiri ya teman-teman, tadi kan ketika salah satu syarat nih nggak terpenuhi, misal si ibu belanja tadi salah, oh nanti pernyataan awalnya yang ayah pergi ke kantor dan ibu belanja itu akan bernilai salah karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi gitu. Misal nih ayah tidak pergi juga salah ya teman-teman. Karena eh, karena tadi balik lagi kedua kedua syaratnya itu harus benar atau semua syaratnya deh aku tulis ya. Semua syarat harus benar. Harus benar. Oke. Nah, lanjut. Apalagi kalau ternyata dua-dua syaratnya itu nggak terpenuhi. Ayah nggak pergi ke kantor, ibu juga nggak belanja. Nah, jadi pernyataan yang atas itu udah pasti salah karena keduanya nggak terjadi. Syaratnya nggak terpenuhi. Itu. Seperti itu, guys. Jadi, intinya adalah ketika teman-teman menemui konjungsi atau kata hubung dan, itu semua syarat yang dihubungkan oleh konjungsi dan itu harus terpenuhi. Seperti itu. Ini ya, yang paling atas nih. Semua syarat harus benar atau harus terpenuhi. Oke, aman-aman. Kok konjungsinya hanya dan aja ya? Kalau yang namanya konjungsi itu kalau di pengenalan logis itu dan gitu. Kalau konjungsi itu dan. Nah, semisal aduh. Nah, ada yang namanya disjungsi atau ya, teman-teman di sini. Eh, kita lanjut untuk contoh yang dan konjungsi tadi itu akan ada di latihan soal, teman-teman. Lanjut ya, teman-teman. Untuk disjungsi atau kata hubungnya atau gitu. Nah, itu tadi untuk menghafalnya, teman-teman perhatiin huruf terakhirnya. Ini kan ada U ya. Berarti nanti simbolnya itu bakalan kayak V gitu. Kan U itu sama ya, hampir sama ya kayak V. Nah, disjungsi hanya akan salah jika keduanya salah. Jadi ketika minimal
ada satu syarat yang bernilai benar. Kalau tadi untuk dan itu kedua syaratnya itu harus semua syaratnya itu harus benar, tapi untuk disjungsi ketika teman-teman itu salah satu syaratnya aja nih yang benar, itu udah bisa dianggap bahwa pernyataannya itu benar gitu. Contoh, di sini ada saya mau makan nasi atau roti gitu. Nah, ini tuh bernilai benar kalau oh ternyata orangnya itu dia makan nasi sekaligus makan roti. Oh, berarti ini juga bernilai benar. Mau makan nasi atau roti ini bernilai benar gitu. Karena dia at least terpenuhi lah salah satunya. Lanjut, semisal nih dia cuman makan nasi aja, dia nggak makan roti nih, makan rotinya bernilai salah. Maka saya mau makan nasi atau roti ini tetap bernilai benar karena tadi apa di sini bahwa ketika salah satu syaratnya terpenuhi itu udah bisa dianggap benar gitu. Misal dia nggak makan nasi, dia nggak makan nasi tapi dia makan roti aja. Nah, itu juga benar. Nah, tapi di sini teman-teman ketika keduanya salah, jadi nggak ada syarat yang terpenuhi. Dia nggak makan nasi, dia juga nggak makan roti. Nah, berarti pernyataan saya mau makan nasi atau roti ini bernilai salah gitu. Karena di sini syaratnya adalah minimal satu benar terpenuhi gitu. Seperti itu guys. Jadi itu bedanya untuk konjungsi dan disjungsi. Kakak pergi ke sekolah dan adik belajar. Ya, jadi kalau kayak gitu berarti untuk dikatakan dia benar, itu kakak juga harus pergi ke sekolah dan adik harus benar-benar belajar gitu. Ketika adiknya belajar, kakaknya nggak pergi ke sekolah, itu nggak bisa dikatakan bahwa pernyataannya benar. Yeps, benar. Bentar, Kak. Lagi tulis dulu. Kak, nge-like pelan-pelan. Oke. Dari yang mana, guys, nge-like-nya? Bentar, guys. Tanganku, aduh. Aman kah, guys? Ulang, Kak. Ulang. Oke. Oke, guys. Jadi, untuk disjungsi ya. Jadi, disjungsi ini ketika ada salah satu syarat yang bernilai benar, maka dia udah bisa dikatakan benar gitu. Semisal, tadi kan aku gini. Aku akan lulus UTBK. UTBK kok UTBK sih SNBT ya. Jika belajar atau berdoa. Semisal nih teman-teman, aku cuman belajar aja nih, aku nggak berdoa. Apakah aku nanti bisa lulus UTBK? Kalau di sini kita pakai kata hubungnya atau disjungsi. Apakah aku akan lulus UTBK? Kak, berarti kalau konjungsi harus dua-dua syarat penuhi baru benar. Kalau disjungsi, yes, benar. Kayak gitu ya, Farah. Jadi, kalau konjungsi itu dua-dua syaratnya harus terpenuhi atau semua syaratnya harus terpenuhi. Tapi kalau disjungsi itu salah satu syarat terpenuhi udah bisa dikatakan benar gitu. Yes, benar ya guys. Jadi, semisal aku cuma memenuhi satu syarat aja. Syaratnya apa? Aku cuma memenuhi yang belajar aja. Aku nggak berdoa gitu misal. Jangan ya teman-teman harus berdoa. Semisal aku nggak berdoa, semisal nih. Cuman belajar aja. Nah, apakah aku akan lulus UTBK? Yes, teman-teman. Aku akan bisa aja aku lulus UTBK. Karena di sini kata hubungnya itu adalah atau disjungsi. Jadi, ketika salah satu aja itu benar, itu udah bisa dikatakan benar gitu. Kalau disjungsi kalimatnya harus atau yes, benar. Tapi sebenarnya teman-teman, kalian tuh nggak perlu menghafalkan nama atau istilah itu tuh namanya apa. Apakah dia konjungsi ataukah dia disjungsi. Yang penting adalah kalian tahu, oh em, kalau atau tuh dia bakalan dikatakan benar kalau pas kenapa sih gitu. Eh, dan itu syaratnya harus terpenuhi berapa sih? Minimal berapa syarat gitu supaya dia dikatakan benar. Jadi cuman
sebatas itunya atau penalarannya teman-teman di dalam eh, atau pemahaman kalian di dalam menafsirkan disjungsi dan konjungsi itu ya. Tapi nggak perlu sampai oh disjungsi kalian bener-bener oh kalian lupa nih misal atau itu namanya apa gitu. Nah itu nggak perlu bener-bener diingat kayak oh atau tuh disjungsi apa konjungsi ya gitu. Jadi santai aja guys, santai. Yang penting tahu, oh kalau atau salah satu syaratnya terpenuhi udah benar. Kalau dan harus semuanya terpenuhi baru bisa dikatakan benar. Seperti itu. Oke guys, dari disjungsi dan konjungsi apakah sudah aman? Hah, guys, apakah tidak ada suaranya? Aman ya? Lanjut ya, teman-teman. Nah, di biimplikasi hanya akan benar jika keduanya benar. Biimplikasi itu tadi ya teman-teman yang dia itu panahnya ada bolak-balik nih. Tapi ini jarang banget keluar di UTBK, guys. Hanya akan benar jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, nilai kebenaran yang sama itu misal dari P maupun Hi, misal dia benar-benar nih, benar-benar ataupun salah-salah gitu. Jadi ini ada contoh ya teman-teman. Saya lulus jika dan hanya jika saya belajar. Jadi semisal nih aku mau masuk ke yang poin ini dulu ya. Semisal saya lulus. Oh, saya lulus tapi saya nggak belajar. Nah, itu nggak mungkin ya teman-teman. Karena eh, di sini kita akan lulus cuman jika belajar gitu. Ketika saya nggak belajar, ya udah saya nggak mungkin lulus gitu. Tapi di sini dikatakan bahwa dia itu lulus nih. Saya lulusnya bernilai benar. Jadi dia salah karena tidak konsisten nih. Karena di sini kan, oh dia lulus nih, padahal tidak belajar. Lulusnya tadi bernilai benar, belajarnya bernilai salah. Lulus padahal tidak belajar. Nah itu kan berarti dia nggak konsisten. Padahal yang benar di pernyataannya adalah mereka akan lulus atau saya akan lulus ketika saya belajar gitu. Seperti itu. Nah, begitupun eh, di poin berikutnya ya teman-teman, ini kan dia nggak konsisten nih. Tidak sesuai janji. Dia nggak lulus padahal udah belajar. Nah, saya belajar nih, saya belajar bernilai benar. Saya lulusnya bernilai salah. Jadi, saya udah belajar nih, tapi kok saya nggak lulus gitu. Nah, itu kan berarti dia bertentangan atau dia nggak konsisten nih dengan pernyataan awalnya di sini. Jadi, nanti dia bernilai salah, seperti itu. Lanjut, nah, ketika nih, kan tadi dia akan bernilai benar jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang sama. Nah, nilai kebenaran yang sama itu nggak melulu dia harus benar-benar semua ya, teman-teman. Tapi ketika nilai kebenarannya ini sama-sama salah, itu dia juga pernyataan awalnya itu bisa benar gitu, sesuai janji. Misal nih, kalau kita di sini kan saya tidak lulus, berarti salah. Jika saya belajar juga salah, berarti saya tidak belajar. Berarti ketika seseorang ini nggak belajar, dia bakal nggak lulus. Nah, bener kan? Berarti kalau orang yang nggak belajar, nggak lulus gitu. Jadi ini benar sesuai janji, tidak lulus karena tidak belajar. Seperti itu, guys. Jadi dia itu benar, cuman kalau em, antara P dan Hi itu semuanya bernilai benar. Kalau salah-salah, ya dia bakalan benar juga. Tapi ketika dia itu beda, yang satunya benar, yang satunya salah, itu dia pernyataan awalnya yang saya lulus jika dan hanya jika saya belajar itu bernilai salah seperti itu. Jadi di sini intinya adalah ketika saya belajar, saya pasti lulus gitu. Kalau aku belajar, aku pasti lulus. Kalau aku lulus, aku pasti belajar gitu. Karena di biimplikasi ya teman-teman, ini tuh panahnya bolak-balik kayak gini. Nah, berarti berlaku kebalikannya. Misal, saya lulus jika saya belajar. Oke, dan berlaku kebalikannya. Kalau saya belajar, berarti saya juga lulus gitu. Beda halnya nanti kalau diimplikasi ya teman-teman. Kalau diimplikasi nggak seperti itu. Jadi ini khusus di biimplikasi karena dia berlaku sebaliknya juga. Seperti itu guys. Apakah masih bingung ya teman-teman?
Yes, disjungsi itu cuma salah kalau keduanya salah ya, teman-teman. Kalau dia eh dua-duanya salah, itu baru salah. Kalau dia disjungsi gini-gini, guys. Oke, teman-teman ternyata masih bingung ya. Nah, jadi disjungsi itu, jadi gini, kan kalian punya, aku tadi punya kalimat ya, aku akan lulus UTBK jika belajar atau berdoa. Jadi syaratnya itu ada dua. Nah, ketika teman-teman terpenuhi salah satunya aja, misal belajarnya aja, atau mungkin berdoanya aja, nah teman-teman udah bisa lulus UTBK gitu. Apalagi kalau kalian terpenuhi keduanya, misal kalian juga belajar, juga berdoa gitu. Jadi kalian udah pasti tuh lulus UTBK gitu. Jadi kalau satu aja terpenuhi, apalagi dua gitu. Nah, beda halnya teman-teman kalau di em, konjungsi nih. Kalau di konjungsi, teman-teman harus ketiga-tiganya terpenuhi, baru kalian bisa lolos SNBT gitu. Semisal aku cuman meminta doa gitu ke orang tua, tapi aku nggak daftar, aku nggak belajar gitu. Nah, itu aku nggak mungkin ya teman-teman lolos UTBK, karena tadi di sini itu yang menghubungkan atau kata hubungnya adalah dan. Kalau dan, dia harus terpenuhi semua syarat, jadi dia bisa dikatakan benar gitu. Bentar guys, aku baca bentar ya. Kalau yang tidak sesuai janji sama sesuai janji kalimat lain itu enggak yang diindikasi Kak. Kalau bilang pernyataannya sama-sama salah, apakah jawabannya benar? Yes, kalau sama-sama salah jawabannya benar. Bentar ya. Oke, tadi mau yang SS mana ya? Ini guys yang mau SS duluan 3, 2, 1 cekrek. 3, 2, 1 cekrek. 3, 2, 1 cekrek. Nah, untuk diimplikasi itu, dia itu kayak berlaku sebaliknya gitu loh, teman-teman. Intinya adalah kalau nih, misal ganti, eh, jika dan hanya jika aku makan, maka aku minum. Jika dan em, saya makan, aku makan deh, aku makan jika dan hanya jika minum. Jika dan hanya jika minum. Jadi, kalau aku makan, aku pasti minum. Kalau aku minum, aku pasti makan. Dia berlaku sebaliknya. Beda kayak implikasi. Implikasi itu dia nggak berlaku sebaliknya ya teman-teman. Misal, jika aku makan, aduh guys, sorry ya. Maka aku minum. Nah, kalau jika aku makan, maka aku minum. Nah, itu beda halnya kayak jika aku minum, maka aku makan. Itu dua hal yang berbeda ya, teman-teman. Tapi kalau di implikasi, itu teman-teman boleh nih dibolak-balik aja gitu. Dibolak-balik boleh. Aku belajar, maka lulus. Kalau aku lulus, maka aku belajar gitu boleh. Oke, implikasi ya, teman-teman. Oke. Berarti jika aku tidur maka aku bangun, jika aku bangun maka aku tidur. Nah, itu berlaku kalau dia diimplikasi ya teman-teman. Misal kayak ini ada yang tanya. Misal berarti nanti ngomongnya adalah aku tidur jika dan hanya jika aku bangun. Nah, kalau kayak gitu sama aja ya Kak intinya. Yes, dia kayak dibolak-balik tuh sama ya teman-teman intinya. Ini jika dan hanya jika saya belajar. Nah, untuk ini misal ya, ini di implikasi ya teman-teman. Nah, untuk di implikasi sendiri, hanya salah jika premis P ini benar dan tetapi kesimpulannya Q salah. Ini adalah kasus khusus. Oke. Nah, misal di sini aku ada kalimat, jika hujan, maka jalanan akan basah. Oke. Jadi, ini nanti teman-teman itu misalnya jika P, maka Hi. P-nya di depan karena dia adalah sebabnya apa teman-teman? Sebab itu yang di belakang kata jika. Berarti sebabnya apa? Hujan. Berarti hujannya taruh depan. P-nya taruh depan nih. P.
maka jalanan basah. Akibatnya apa? Akibatnya jalanan basah. Berarti key-nya ditaruh di belakang gitu. Ini dihapus. Bentar-bentar. Dah. Oke. Nah, di sini teman-teman misal oh ternyata hujannya bernilai benar. Terus jalannya basah juga nih. Oh, berarti benar logis nih. Kalau hujan, jalanan akan basah dong, benar. Nah, lanjut ke poin berikutnya. Jika hujan, ini benar ya, jika hujannya bernilai benar, maka salah. Salahnya apa? Berarti maka jalanan tidak basah. Nah, berarti kan dia bertentangan dengan pernyataan awal. Pernyataan awal ngomong kalau hujan maka jalanan basah. Lah, tapi di real life misal, oh di sini dia hujan. Ini, dia hujan tapi jalanannya kok nggak basah gitu. Nah, itu kan berarti dia bertentangan dengan pernyataan awalnya gitu. Jadi di sini janjinya tidak terpenuhi, maka pernyataan salah. Janjinya apa? Janjinya awal itu jika hujan maka jalan basah. Itu adalah janji awalnya guys. Atau dia ngomongnya pernyataan awal juga boleh. Tapi ternyata dia nggak basah gitu, berarti kan salah. Seperti itu. Lanjut. Nah, misal nih, jika tidak hujan, maka jalanan basah. Nah, bisa aja itu terjadi ya teman-teman, karena di sini bisa aja jalanan basah itu disiram atau mungkin dia apalagi ya selain disiram jalanan basah karena ya disiram. Nah, jadi janji awalnya yang dia ngomong jika hujan maka jalan basah itu nggak dilanggar sama dia gitu. Ini mungkin benar gitu. Nah, lanjut. Di sini hujannya salah, bernilai salah, dan jalan basahnya bernilai salah. Jadi, jika jalanan tidak basah, maka tidak hujan gitu. Nah, ini logis ya teman-teman. Kalau dia nggak hujan, maka jalanannya nggak basah gitu. Jadi janji atau pernyataan awalnya itu dia nggak dilanggar gitu. Jadi tetap benar. Dia cuman salah ketika hujannya benar dan jalannya basah ini teman-teman. Seperti itu guys. Jadi semisal nih kalian punya jika P maka hi. Nah, kalian tuh nggak boleh misal ininya benar, P-nya benar P, maka negasi ki. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman. Negasi itu apa? Negasi itu kebalikannya. Nah, semisal tadi itu kita janji awal atau pernyataan awal itu kita anggap semuanya benar gitu ya. Nah, berarti yang salah di sini berarti kan kayak kebalikannya dari benar. Dia negasi dari ki. Nah, lanjut di sini dia salah nih, berarti negasi ki, maka p. Nah, ini mungkin benar, mungkin aja benar ya, teman-teman. Nah, lanjut kalau yang di sini salah-salah itu nanti misalnya negasi ki, maka negasi p gitu, guys. Seperti itu. Kapelan. Oke, PPT gue masih di... Hah? Delay kah? Oke, misal gini. Jika aku makan, maka aku minum. Benar. Jika aku tidak makan, maka aku tidak minum. Yes, benar. Kayak gitu, benar. Dia itu bernilai salah ketika dia bertentangan dengan pernyataan awalnya. Cuman kalau bertentangan. Misal di sini kan berarti bertentangannya kalau jika hujan, maka jalanan tidak basah. Nah, berarti kan dia bertentangan dengan janji awal. Janji awalnya apa? Jika hujan, maka jalan basah gitu. Jadi, bentar nih, fokus dulu deh. Dia itu bertentangan dengan jika hujan, maka jalanan tidak basah. Jalanan, kurang N. Tidak basah. Padahal di janji awal atau di pernyataan awal ini ngomong bahwasanya jika hujan maka jalanan basah. Kalau kita eh, di poin 2 ini jika hujan jalanan tidak basah. Nah, ini berarti dia kontradiksi gitu. Atau berlawanan, maka dia dikatakan bahwa di sini itu pernyataannya jadi salah. Seperti itu, guys.
Kak, berimplikasi ini di kata-katanya wajib ada jika. Yes, benar. Kalau berimplikasi harus jika dan hanya jika. Seperti itu. Bentar, guys. Negasi itu kebalikan ya? Yes, benar. Kak, berimplikasi ini. Tadi bilang. Jika aku. Jika aku makan, maka aku kenyang. Ini juga bisa dibalik ya, Kak. Jika aku kenyang, maka aku makan. Yes, benar. Jadi, dia kalau di nalar logis itu benar-benar aja ya, teman-teman. Tapi nanti secara ekuivalensi itu dia tidak tepat juga gitu. Beda lagi. Jadi, kalau di ekuivalensi dia itu harus benar-benar setara ya, guys. Kalau dari penalaran aja, ini udah bisa dikatakan benar. Kayak gitu, Rizky. Nanti ya. Oh, yes, implikasi itu salah kalau hasil akhirnya mengingkari penyebab. Yes, benar. Kalau dia mengingkari dari si bukan mengingkari dari akibatnya ya, teman-teman. Mengingkari akibat. Oke. Aman, guys? Apakah aman? Sebenarnya ini nanti contohnya di soal UTBK itu nggak sesusah di teorinya, teman-teman. Tenang, di soal UTBK itu bakalan bisa dinalar banget ya. Oke, tapi emang dari teori si penalar umum emang agak ribet ya pehi-pehi ini. Tapi ya gak apa-apa guys, belajar. Oke, next ya teman-teman. Nah, di sini aku ada kalimat nih. Andi diizinkan. Bentar guys, aku kesemutan deh. Oke guys, sorry ya. Oke, di sini aku ada kalimat nih. Andi diizinkan untuk kuliah di Malang jika diterima di PTN favorit dan mendapatkan beasiswa. Nah, dapat diterjemahkan dalam logika matematika seperti berikut ini. P dan Q maka R. Nah, oke, teman-teman kan kita udah belajar mengenai sebab akibat ya dalam premis-premis atau dalam pernyataannya gitu. Nah, dari pernyataan ini nih, dari premis Andi diizinkan untuk kuliah di Malang dan seterusnya ini, yang dia merupakan sebab yang mana, guys? Yang dia merupakan sebab yang mana? Aduh, kenapa dia di bawah? Tapi itu nggak ada kata hanya jika, Kak. Jika aku makan, maka aku minum. Jika aku minum, maka aku makan. Nah, itu cuman berlaku dia tuh bisa di oh dia itu dia tetap bernilai benar gitu ya teman-teman. Tapi untuk di implikasi itu nanti ada benar-benar ekuivalensi atau bentuk kesetaraannya gitu. Tapi ketika di nalar logis dia tetap bernilai benar gitu. Seperti itu ya. Nanti kita bakalan masuk ke ekuivalensi. Tenang, tenang. Ya, jadi sebabnya adalah ini ya teman-teman di belakang kata jika sampai ke belakang nih. Nah, ini adalah sebabnya. Nah, tapi nanti kita misalinnya berarti jika diterima di PTN favorit. Misal diterima di PTN favorit jadi P dannya berarti kayak gini ya simbolnya teman-teman. Dan terus mendapatkan beasiswa ini sebagai Ki gitu. Jadi P dan Ki maka R. Maka Andi diizinkan untuk kuliah di Malang. Ini yang aduh kok di atas nih Bapak. Yang ininya R gitu. Jadi dapat diterjemahkan P dan Q sebabnya tetap di depan ya teman-teman dibawa ke depan maka R gitu. Nah, kak aku nggak mau, aku maunya diizinkan kuliah di Malang itu sebagai P, boleh. Semisal kamu maunya ini P, nah ini maunya P, ini maunya Q, ini maunya R gitu ya, misal. Nah, berarti nanti nulisnya gimana? Berarti nanti nulisnya Q dan R maka P gitu. Seperti itu. Jadi nulisnya itu bisa di sesuai dengan pengennya teman-teman.
Nah, dari sini guys, semisal nih, Andi itu ternyata dia nggak diterima di PTN favorit. Apakah nanti Andi bakalan diizinkan kuliah di Malang, teman-teman? Kalau dia nggak diterima di PTN favorit, diizinkan kuliah ke Malang atau tidak? Tidak, yes, benar. Nah, kenapa enggak? Karena di sini untuk dia diizinkan kuliah di Malang, teman-teman, dia perlu memenuhi dua syarat. Syaratnya apa? Dia harus diterima di PTN favorit. Syarat pertamanya ini diterima di PTN favorit. Syarat keduanya adalah dia harus mendapatkan beasiswa gitu. Nah, semisal nih salah satu syaratnya nggak terpenuhi. Tadi, oh ternyata si Andi ini nggak diterima di PTN favorit. Maka ya udah karena di sini dan dia harus kedua syaratnya terpenuhi, berarti Andi itu nggak diizinkan untuk kuliah di Malang gitu. Karena kita janjinya itu dia bakalan terpenuhi kalau dua syaratnya terpenuhi gitu ya. Gitu. Jadi semisal nih nanti Andi tidak mendapatkan beasiswa ya, ternyata teman-teman, berarti dia juga nggak diizinkan untuk kuliah di Malang. Semisal nanti, oh Andi diterima di PTN favorit, terus dia juga dapat beasiswa gitu, jadi dua-duanya terpenuhi nih. Berarti si Andi itu akan diizinkan untuk kuliah di Malang. Kayak gitu guys. Oke, untuk konjungsi apakah sudah aman? Jadi untuk penerapannya sebenarnya tidak sesusah untuk ketika kita memahami di tabel kebenarannya ya, teman-teman. Aduh, tuh tanganku guys. Ini kenapa ya guys? Bentar. Oh, ini. Yes, sampai jam 8-an. Oke, aman ya. Aman. Oke, next ke yang berikutnya. Andi bisa mengikuti seleksi beasiswa jika memiliki nilai ujian yang tinggi atau sudah mendapatkan rekomendasi dari dosen. Nah, berarti di sini yang merupakan sebab itu kan tadi yang di belakang kata jika ya, teman-teman. Sebabnya di ini. Set, set. Nah, berarti memiliki nilai ujian yang tinggi, ini kita bisa misalin dia sebagai P atau itu sebagai kayak gini. Sudah mendapatkan rekomendasi dari dosen, ini sebagai Q. Andi bisa mengikuti seleksi beasiswa, ini sebagai R. Dia akibatnya ya, teman-teman. Sebabnya itu ada dua, yakni memiliki nilai ujian yang tinggi atau sudah mendapatkan rekomendasi dari dosen gitu. Oke, nah di sini teman-teman, semisal nih Andi itu tidak mendapatkan rekomendasi dari dosen, aku tulis ya tidak dapat rekomendasi dosen, tapi dia nilai ujiannya tinggi, nilai ujian tinggi. Nah, apakah di sini Andi bisa mengikuti seleksi beasiswa, teman-teman? Apakah Andi bisa mengikuti seleksi beasiswa? Bisa, yes, benar. Bisa ya, jadi Andi ini berarti bisa mengikuti seleksi beasiswa. Ini ya, di sini Andi ikut seleksi. Nah, anggap aja di depannya ada kata bisa ya, teman-teman, seleksi. Nah, jadi kenapa kayak gitu, Kak? Kok beda sama yang tadi dan? Nah, kalau dan itu tadi dua syaratnya itu harus terpenuhi atau semua syaratnya harus terpenuhi. Karena di sini kita pakainya disjungsi atau kata hubung atau, berarti ketika salah satu syaratnya aja terpenuhi, itu dia udah bisa nih ikut seleksi beasiswa gitu. Misal dia cuma dapat rekom dari dosen, oh dia udah bisa nih ikut seleksi beasiswa. Semisal dia cuman punya nilai ujian yang tinggi, dia udah bisa nih ikut seleksi beasiswa. Apalagi teman-teman kalau dia punya rekomendasi dari dosen, terus dia juga punya nilai ujian yang tinggi. Nah, berarti dia bisa ikut seleksi beasiswa dong, karena dia terpenuhi dua-duanya. Intinya kalau atau disjungsi itu minimal satu terpenuhi ya teman-teman. Minimal satu terpenuhi.
Ada maksimalnya nggak? Nggak ada. Nanti misal semua terpenuhi, boleh. Pokoknya at least ada satu yang terpenuhi. Kalau di konjungsi, semuanya harus terpenuhi. Kayak gitu, guys. Dari sini udah aman? Udah mulai ke buka ya, teman-teman? Atau udah mata atau tambah bingung? Gimana-gimana? Chat kalian tuh delay di akunya, guys. Tuh, kan delay. Bentar. Kak, kalau salah satu tidak terpenuhi, nanti bentuk hasilnya akhirnya kayak gimana? Itu yang mana, Amel? Yang konjungsi atau disjungsi? PHR itu apa? PHR itu cara kita memisalkan, memisalkan premis atau pernyataannya gitu. Nah, ini tuh sebagai latihan aja ya, teman-teman. Nanti pasti ketika premisnya atau pernyataannya lebih dari satu, itu teman-teman perlu banget untuk memisalkan. Nah, karena di sini kan masih kita masih belajarnya masih satu premis aja, jadi nanti belum terlalu kepakai sebenarnya, tapi kita tetap belajar. Yes, X, Y, Z juga boleh. Terserah apa aja. R itu apa ya, Kak? R itu di sini sebagai akibat ya, teman-teman. Di sini tuh untuk PHR itu aku hanya memisalkan ya, teman-teman. Ini aku hapus aja yang merah ya, guys. Biar kalian tidak bingung. Jadi hanya memisalkan, oh aku mau memisalkan jika diterima di PTN favorit itu sebagai P, mendapatkan beasiswa sebagai Hi, terus Andi diizinkan untuk kuliah di Malang sebagai R gitu. Aku cuma mau misalkan kayak gitu. Nah, nanti oh berarti P dan Hi maka R. Nah, apakah boleh Kak? Misal aku nggak mau nih sebabnya dia dipisah jadi P dan R. Aku cuma mau P maka Hi boleh. Kayak gitu juga boleh. Nanti, oh nanti teman-teman berarti perlu kayak memahami bahwa si P ini terdiri atas dua pernyataan sebenarnya gitu. Kayak gitu ya guys. Ya, yang penting di sini adalah konsistensi. Seperti itu. Nah, eh untuk di sini itu belum terlalu kepake teman-teman permisalannya karena di sini kita masih latihan yang tadi konjungsi dan disjungsi. Seperti itu. Kak, kalau salah satu tidak terpenuhi, nanti bentuk akhirnya gimana ya, Kak? Dan disjungsi. Jadi hasil akhirnya kayak gini. Kak, kalau salah satu syaratnya, oke. Nah, ini teman kalian ada yang nanya. Misal, jadi nanti P atau oh ternyata nggak terpenuhi satu nih negasi Q. Maka eh, bakalan kayak gimana? Nah, ini bakalan bernilai benar juga. Jadi dia tetap R gitu. Karena salah satu syaratnya terpenuhi. Salah satu syarat yang terpenuhi apa? Yang terpenuhi adalah yang P gitu. Karena P-nya bernilai benar. Jadi dia untuk akibatnya atau di kesimpulan akhir ini dia tetap R ya teman-teman, bukan negasi dari R atau kebalikan dari R. Kayak gitu. Ini berlaku juga kalau gini ya teman-teman, misal ini kan P atau negasi Q. Kalau negasi P atau Hi. Nah, ini juga tetap R ya. Karena dia salah satunya itu udah bernilai benar gitu, Amel. Kalau disjungsi dua-duanya tak terpenuhi, berarti salah kan? Iya, salah ya. Dia karena dia minimal satu terpenuhi. Yes, abis ini ada pembahasan negasi. Tenang, guys. Oke, oke. Bentar ya untuk ini. Masih nggak paham yang jika aku minum maka aku makan. Oke, nanti kita bakalan bahas di ekuivalensi. Oke. Tenang, tenang, guys. Oke, next ya. Guys, bentar tangan aku kaku. Oke, udah. Nah, di sini ada negasi. Negasi itu apa sih? Negasi adalah kebalikan dari pernyataannya. Semisal nih, ada pernyataan P. Pernyataan P itu bernilai benar gitu. Nah, berarti kebalikan dari P apa? Nah, ini bingung ya teman-teman kalau teman-teman perhatiin tabel kebenarannya ini aja. P, maka kebalikan dari P apa teman-teman? Negasi P. Kalau teman-teman punya negasi P, berarti kebalikannya apa? Kebalikannya P. Aduh guys, bentar. Aku harus minum.
Oke. Nah, jadi intinya adalah negasi itu kebalikan dari sebuah pernyataan. Semisal pernyataannya nanti ada kata tidak, oh berarti negasinya adalah bertentangan dengan kata tidak. Berarti tidaknya tinggal teman-teman ilangin aja gitu. Semisal nih ada pernyataan, hari ini hujan turun deras. Berarti negasinya apa? Hari ini nggak usah dikasih ini ya, nanti teman-teman ngiranya implikasi. Tidak ya. Hari ini hujan tidak turun deras. Tidak turun deras. Oke, jadi tinggal kebalikannya teman-teman. Misal di sini nggak ada kata tidak, teman-teman tambahin tidak. Biasanya untuk negasi itu kalian tinggal tambahin kata tidak atau bukan. Intinya yang bertentangan dengan pernyataan awalnya. Kemarin saya tidak mengikuti apel wajib. Berarti kebalikannya apa? Kemarin saya ikut apel wajib. Kemarin saya ikut apel wajib. Oke. Nah, hari ini hujan turun deras. Berarti kebalikannya tidak turun deras. Nah, semisal kalian mau memisalkan ini, hari ini hujan deras itu sebagai P. Oh, berarti hari ini hujan tidak turun deras, itu berarti dia negasi dari P gitu. Semisal di sini kemarin saya tidak mengikuti apel wajib, itu sebagai negasi Ki gitu. Karena ada tidaknya ya teman-teman. Untuk memudahkan teman-teman nanti dalam pengerjaan, ketika ada kata tidak, teman-teman tambahin negasi aja. Tapi semisal teman-teman, ah nggak mau kak, repot nambahin negasi. Nggak ditambahin negasi juga nggak apa-apa gitu. Nah, berarti kebalikan dari negasi ki apa? Kebalikannya berarti ki gitu. Jadi kebalikan aja teman-teman untuk negasi. Iya, ada kata tidak, tidak hujan. Hari ini tidak hujan turun deras. Hari ini hujan tidak turun deras nggak sih guys? Kan negasi itu untuk kata tidak. Yep, benar. Sebenarnya nggak harus untuk kata tidak ya teman-teman. Kalau kalian nih misal mau untuk kemudahan aja, kalau teman-teman menemukan kata kayak tidak, kayak bukan, itu menggunakan negasi. Tapi semisal, kan aku punya pernyataan awal nih. Kemarin saya tidak mengikuti apel wajib. Nah, ini misal dia sebagai he. Kalian maunya he. Kalian nggak mau nulis repot-repot gitu. Nah, ketika kalian menemukan pernyataan di dalam sebuah soal yang sama gitu ya, teman-teman. Kalian nemu nih pernyataan kemarin saya ikut apel wajib. Berarti ini sebagai negasi dari ki, kebalikan dari ki ini tadi. Karena tadi kalian misalkan ki itu sebagai tidak mengikuti apel wajib, maka saya ikut apel wajib itu berarti negasi ki gitu, kebalikan dari ki. Paham nggak teman-teman? Aman? Yes, bertentangan, benar. Kebalikan, bertentangan, kontradiksi. Aman? Oke. Next ya, ke ekuivalensi. Nah, ini ditunggu-tunggu banget. Nah, ditunggu-tunggu. Aduh, bentar ya guys, ini tangan aku kaku. Oke. Nah, ekuivalensi itu apa sih? Ekuivalensi adalah kesetaraan. Kesetaraan. Jadi, kalau teman-teman punya sebuah permisalan nih, P maka Hi, maka dia juga setara dengan negasi Ki maka negasi P, dan dia juga setara dengan negasi P atau Hi. Duh, Kak, banyak banget. Oke. Nah, tadi teman-teman, ketika nih kalian kan tadi diimplikasi. P tadi diimplikasi ketika P-nya benar nih. Ketika P-nya benar dan P maka Hi gitu. Dia bernilai benar-benar. Benar-benar. Kayak gitu. Nah, tadi ketika P maka negasi Ki
itu kan dia baru bernilai salahnya di sini ya, teman-teman. Ini bernilai salah. Kalau negasi P, maka Hi dia bernilai benar ya tadi. Nah, dia di sini kan berbeda ya, teman-teman. Dia P, bentuk awal dari implikasinya adalah P maka Hi, tapi kenapa ketika negasi P maka Hi itu juga bisa dikatakan benar? Karena dia dari segi penalaran logis itu dia masih benar gitu. Oh, mungkin aja itu bisa terjadi gitu. Tapi ketika teman-teman menghadapi ekuivalensi, nah ini tuh dia udah nggak lagi bernilai benar ya teman-teman. Kalau di ekuivalensi semuanya harus setara gitu. Jadi tadi itu bernilai benar ketika kita menemukan penalaran yang kayak mungkin benar seperti itu. Tapi kok aku ini mungkin benar, tapi ketika nanti yang ditanyakan adalah simpulan yang pasti benar, teman-teman pakailah ekuivalensi itu. Karena kita nyari yang benar-benar tepat banget. Gak boleh ada kemungkinan di situ. Harus yang benar-benar 100% valid kebenarannya. Nah, untuk menghafalnya bagaimana? Apakah harus dihafal dulu? Nah, harus dihafal ya teman-teman. Ini cuma ada 3 bentuk aja. Yang pertama, P makahi. P makahi itu ngafalinnya yang bentuk kedua ya teman-teman. Ini anggap aja dia bentuk kedua. Nggak usah lah, nggak usah ditulis. Untuk bentuk keduanya, ini dua. Untuk bentuk keduanya, teman-teman tinggal swap posisi mereka. Jadi yang ki itu ke depan, yang P itu ke belakang. Terus kalian tambahin negasi. Oke. Jadi namanya itu kontraposisi, teman-teman. Kalian swap posisi mereka, yang depan dan yang belakang itu ditambahin negasi, kayak gitu. Untuk yang bentuk ketiga, yang depan itu ditambahin negasi. Kalau kita mau melihat nih dari bentuk awalnya, dari bentuk 1 menjadi bentuk 3, itu depannya ditambahin negasi kan, teman-teman. Terus belakangnya tetap gitu. Nah, apakah bisa Kak dari bentuk kedua jadi bentuk ketiga? Aduh guys, bentar kesemutan lagi. Apakah bisa dari bentuk kedua jadi bentuk ketiga? Bisa juga nih. Jadi kan tadi aku bilang depannya itu dinegasiin, belakangnya itu tetap. Depannya apa di sini? Negasi ki. Negasi ki dinegasiin apa? Jadi ki. Belakangnya tetap. Belakangnya apa? Negasi p. Nah, kalau teman-teman kan atau nih, atau itu kalau dibolak-balik sama aja guys. Kan misal aku atau dia atau aku. Nah, itu kan berarti dia bernilai sama aja ya kalau dibolak-balik. Jadi ini tuh dibolak-balik sama aja gitu. Tapi nggak berlaku ya teman-teman untuk implikasi. Jadi kalau implikasi P maka Ki dengan Ki maka P itu dia nggak ekuivalen, tidak ekuivalen teman-teman. Jadi ekuivalennya P maka Hi itu dengan negasi Ki maka negasi P ekuivalen juga dengan negasi P atau Hi. Oke, untuk cara cepatnya ya, ini tulis aja ya teman-teman supaya tidak kelupaan. Tukar posisi, tukar posisi, kurang, masing-masing negasiin, masing-masing negasiin. Negasi kebalikan. Semisal nanti, oke, ini dulu terus dulu deh. Dua. Yang kedua adalah depannya itu tetap depan depan negasiin negasiin belakang tetap. Tetap. Nah, ada dua nih. Cuman ngafal ini aja guys. Tukar posisi, terus masing-masing dinegasiin. Terus kalau enggak yang bentuk lainnya adalah depannya dinegasiin, belakangnya tetap. Bentar, aku baca komen dulu. Misal, saya mengikuti apel wajib hanya sebentar, Kak, karena saya sakit. Bisa nggak, Kak? Misal saya mengikuti ini yang mana? Saya mengikuti apel hanya sebentar. Yang awal tadi, Kak Doni. Oh, berarti negasi itu bertentangan. Yes, benar. Bertentangan atau kebalikan atau yang kontradiksi. Ekuivalensi itu kesetaraan ya, teman-teman. Ini kayaknya aku tulisnya kurang besar.
nggak paham. Nomor satu, dua, tiga soalnya jadi delay. Maaf, bisa ulang sebentar ya. Oke, aman. Guys, kalian tim SS apa nulis-nulis? Nge-lag kah, guys? Guys, maaf. Aku nggak tahu kalau nge-lag. Guys, apakah masih nge-lag, teman-teman? Semuanya, apakah masih nge-lag? Kesetaraan. Enggak. Kak, boleh jelasin ulang ya, ekuivalensi masih kurang paham. Oke. Oke, guys, jadi ekuivalensi adalah bentuk kesetaraan. Nah, nanti di soal UTBK nih, nanti teman-teman itu akan ditanyakan kesimpulan yang pasti benar berdasarkan eh, narasi di atas atau pernyataan-pernyataan di atas atau mungkin premis-premis di atas gitu nanti soalnya. Nah, untuk menentukan simpulan yang pasti benar, itu kalian harus menggunakan logika matematika. Atau sebenarnya juga bisa teman-teman menggunakan penalaran logis, penalaran biasa teman-teman bernalar gitu, tapi teman-teman tetap harus nih paham. Oh, dia itu bentuk kayak gini tuh sama aja kayak bentuk kayak gimana sih? Mana sih yang nggak boleh dan boleh ketika kita melakukan atau menarik sebuah kesimpulan dari premis. Nah, untuk teman-teman menuju ke penalaran biasa, kalian perlu paham banget mengenai ekuivalensi ini. Nah, ekuivalensi itu ada tiga bentuk teman-teman yang mereka itu saling ekuivalen atau mereka ini semuanya setara gitu. Ada tiga bentuk. Nah, bentuk pertamanya atau gampangnya nanti teman-teman anggap aja ini sebagai bentuk pertama ya, biar kita setarain pemahaman. Kita samain pemahaman kita, P maka Hi gitu. P maka Hi ini juga setara ketika kita swap posisi mereka nih. Kan gini, P maka Hi itu teman-teman itu dia nggak setara sama Hi maka P. Beda ya teman-teman. P maka Hi dengan Hi maka P itu adalah dua hal yang berbeda. Kecuali kalau tadi dia diimplikasi, kan dia boleh dibolak-balik. Nah, di sini dia nggak setara nih teman-teman, tapi dia setara kayak apa? Nah, misal teman-teman nanti nambahin negasi di depan masing-masing mereka. Nah, ini dia jadi setara gitu. Jadi kalau teman-teman mau tukar posisi mereka, harus dikasih negasi gitu. Lanjut ke bentuk ketiganya nih, ke bentuk ketiganya ya. Nah, di bentuk ketiga ini teman-teman yang perlu kalian, ini dua deh, ini dua, ini tiga deh, biar sama. Nah, untuk menuju ke bentuk ketiga, Farhan ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin Jadi Farhannya kan kepencet. Oh iya, setiap konjungsi, mau tanya, Kak. iya ya. Selamat malam semuanya. Jadi di setiap konjungsi itu kan pasti memiliki pola matematika nih, Kak. Mm-mm, Ataupun ekuivalen itu ada P mm-mm. tanda panah I. Nah, kira-kira apakah kita perlu memahami pola tersebut? Padahal di UTBK itu kan tidak mungkin ditanyain polanya, Kak. Terima kasih. Oke, oke. Jadi memang di UTBK itu tidak ditanyakan kayak oh, P maka Hi, maka bener-bener P maka Hi, maka terus misal ada premis berikutnya Ki maka R. Terus kesimpulannya apa? Emang nggak bener-bener disajiin bentuk rumusnya kayak gitu ya teman-teman. Terus juga namanya itu apa? Ekuivalensi, apakah dia disjungsi, apakah konjungsi. Itu emang nggak ditanyain ya teman-teman. Tapi nanti kalian itu perlu tahu nih bagaimana sih menarik kesimpulan dari premis-premis itu. Dan itu teman-teman perlu paham mengenai ekuivalensi. Nah, nanti misal nih, kalian nanti di UTBK ya teman-teman, itu yang keluar misal kayak gini, jika hujan turun maka jalanan basah. Nggak, teman-teman yang ditanyain, oh jika hujan turun maka jalan basah ini bentuk atau rumusnya bakalan pakai yang mana gitu. Permisalannya bakalan seperti apa, itu nggak ditanyain ya teman-teman. Yang ditanyain adalah kesimpulan akhir yang kalian dapetin itu apa gitu. Nah, untuk mencapai di kesimpulan akhir,
supaya jawaban kesimpulan kalian itu pasti benar, kalian harus menggunakan logika matematika gitu. Nah, kalau kalian cuman ah jika hujan turun maka jalanan basah. Oh, berarti kalau misal nanti di kesimpulan ada opsi jawaban gini. Oh, berarti jika jalanan basah, maka hujan turun. Nah, itu beda, teman-teman. Itu salah ya. Kalau kalian mau jawab yang itu. Nah, semisal kalian nggak tahu gitu ya, nggak mengerti mengenai logika matematika. Oh, mungkin itu, oh bener-bener aja kok mungkin terjadi gitu. Nah, padahal, oh iya bener, itu mungkin terjadi. Tapi itu tidak pasti benar Jika gitu. hujan turun, Padahal yang maka ditanyakan sama soal adalah simpulan yang pasti benar gitu. Jadi kita perlu banget untuk tahu em, ekuivalensi, untuk tahu nanti modus tollens dan ponens, dan bagaimana sih kita baiknya menarik kesimpulan berdasarkan logika matematika kayak gitu, Farhan dan teman-teman. Apakah udah aman, Farhan? Oke, sip. jalan. Kalau pakai logika itu kalau pakai logika itu yes benar. Kalau pakai penalaran biasa itu biasanya terjebak teman-teman. Karena nanti di opsi jawaban pasti ada jebakannya ya. Karena UTBK tidak semudah misal kayak ini satu premis aja gitu. Nah, mudah banget kan kalau satu premis aja. Yes, benar. Dan ketika teman-teman pakai rumus itu udah pasti kebenarannya. Yep. Oke, aman guys. Nanti kita tambahin waktunya. Aman aja. Oke, tadi mana? Sorry guys. Nah, lanjut nih. eh Oke, dari pola ketiga ya. Nah, untuk di pola ketiga, teman-teman itu depannya dinegasiin, belakangnya tetap. Depannya tadi yang mana? Depannya teman-teman bisa pakai bentuk kedua maupun bentuk pertama ya. Kalau di bentuk kedua, ini kan negasi Q, maka negasi P. Berarti yang depannya dinegasiin. Depannya apa? Depannya Q dinegasiin. Kalau negasi Q dinegasiin jadi Q. Depannya dinegasiin, belakangnya tetap. Belakangnya apa? Negasi P Agar gitu. kita Tetap negasi P. Nah, untuk dari bentuk pertama ke bentuk ketiga juga bisa. Ini depannya tetap ya, depannya dinegasiin, belakangnya tetap. Nah, misal kalian mau dari bentuk ketiga ke bentuk kedua, itu juga bisa. Kan tinggal depannya dinegasiin aja, belakangnya tetap gitu. Sorry, dari bentuk ketiga ke bentuk pertama, itu juga bisa, teman-teman. Seperti itu ya, guys. Ini depannya dinegasiin, belakangnya tetap. Tuh, jadi bentuk pertama. Seperti itu. Aman, guys. Jadi bentuk ketiga ke bentuk pertama aman. Satu ketiga bisa, dua ketiga bisa. Jadi terserah mau teman-teman ke bentuk kayak gimana pun nanti bisa dicari ekuivalensinya. Kayak gitu. Lanjut. Nah, ketika nih ada kalimat jika hujan turun. Jika hujan turun maka jalanan akan basah. Nah, itu ekuivalen dengan ini kan sama aja ya. Ini tinggal di copyin aja kalimat yang atas. Nah, ini misal P gitu ya, teman-teman. Ini Q. Dia itu ekuivalen atau setara ketika jika jalanan tidak basah, maka hujan tidak turun. Nah, itu kan berarti setara ya teman-teman. Dia nggak menyalahi logika, dia setara gitu. Dia logis. Jika jalanan tidak basah, sorry, jika jalan tidak basah, maka hujan tidak turun. Nah, lanjut, bentuk ekuivalensi yang ketiga adalah hujan tidak turun atau jalanan basah. Ketika dia itu bisa aja terjadi hujan tidak turun, jadi dia akan terjadi satu dari dua itu. Hujan tidak turun atau jalanannya yang basah gitu. Nah, misal aku ada kalimat kayak gini, guys. Jika jalanan jika basah, maka hujan turun. Maka hujan turun. Nah, ini apakah salah satu bentuk kesetaraan dari mereka? Mereka itu maksudnya atas-atas. Kalau negasi P, negasi P maka negasi Q. Gak bisa ya, guys. Ekuivalensi itu cuman ada tiga ini. Oke, ini coba aku tadi tanya ini dulu.
Kalau ada tanda negasi pasti ada tidaknya ya, guys. Ada tidaknya. Sebenarnya itu tanda negasi itu nggak pasti ada tidaknya ya, teman-teman. Tapi ketika nih kalian ingin kalau dari awal kalian kayak berkomitmen, oh kalau ada tidaknya itu kalian kasih negasi itu bakalan memudahkan teman-teman banget untuk pengerjaan gitu. Misal kalian, oh aku nggak mau, aku mau sesuai soal aja. Misal soal premis awalnya yang keluar negasi, ya udah kalian tetap nggak mau pakai negasi juga nggak apa-apa. Yang penting adalah konsistensi. Bener. Nah, tuh kan ada yang kejebak, guys. Ini tuh salah, guys. Jika jalanan basah, maka hujan turun, itu salah. Gini, ini kan berarti kalau kita misalin ya, teman-teman. Jika hi, maka p. Nah, padahal tadi kita udah ngomong nih bahwasanya P maka Hi itu nggak setara dengan Q maka P gitu. Jadi dia nggak setara antara jika hujan turun maka jalanan basah dengan jika jalanan basah maka hujan turun itu tidak setara gitu. Ada contoh bimrikasi tadi jika aku minum maka aku minum terus ada nggak contoh bimrikasi? Oh sebentar ya, camaba, como estas, como estas bentar ya. Untuk bimrikasi tadi eh, aku cuman hanya ada di atas aja, yang ke bawah udah implikasi. Kalau minggu depan aku kasihin gimana? Contoh bentar. Jika P ibu akibat, ibu. Jika P ibu akibat dan Q itu sebab ya Kak. Oh itu, oh. Jika yes, P ini sebabnya, Q ini akibatnya ya teman-teman. Gini, oke, kita balik lagi ya teman-teman. Ekuivalensi itu cuma ada tiga ya. P maka Hi. P maka Hi, negasi Ki maka negasi P, dan negasi P atau Hi. Semisal kalian nulis, oh jika jalan basah maka hujan turun. Negasi maka P. Nah, itu dia nggak setara. Terus ada juga yang misal negasi P maka negasi Ki. Nah, ini juga nggak setara ya teman-teman. Misal ada lagi negasi P maka Ki. Ini dia nggak setara semua. Yang setara cuman yang bentuk ini doang, yang tiga ini doang gitu. Seperti itu guys. Nah, ini tadi ada yang tanya. Bentar. Jadi, komo, jika aku makan maka aku minum. Itu apa ya? Terus katanya dibolak-balik itu. Nah, untuk yang dibolak-balik itu diimplikasi. Ya, misal jika dan hanya jika aku makan maka aku minum. Jika dan hanya jika aku minum maka aku makan. Kayak gitu. Jadi dia bisa dibolak-balik. Yes, benar. Kayak gitu. Ekuivalen yang ketiga itu kayak pindah ruas gitu ya, Kak. Ekuivalen yang ketiga itu yang depan dinegasiin, yang belakang tetap. Depan dinegasiin, belakangnya tetap. Misal, kita latihan ini lagi ya, teman-teman. Oke, aku punya negasi Ki maka P gitu. Negasi Ki maka P. Ini setara kayak apa, guys? Ayo. Negasi Ki maka P. Maka setara dengan apa? Aku mau ganti warna dah. Bentar ya, guys. Ayo, ada yang tahu ini setara dengan apa? Negasi Ki maka P. Tadi kalau kita swap posisinya gimana? Kalau di swap posisinya, Kak, yang berimplikasi itu contohnya kayak apa? Terus kalau yang satu pernyataan, maka kalimat tetap benar nggak, Kak? Salah. Satu pernyataan salah. Kalau kedua katanya salah, maka tetap salah. Oke, nanti kita balik lagi ke sana ya. Bingung, Kak? Oke. Nah, gini. Kan tadi kita negasi Ki, kita punya nih pernyataan awal negasi Ki, maka P. Berarti kalau kita tukar posisi mereka nih, tukar posisi berarti P-nya jadi ke depan, P-nya pindah ke depan, terus Q-nya ke belakang. Nah, kan tadi kalau kita tukar posisinya masing-masing harus kita negasiin. Nah, berarti yang negasi Ki itu kalau dinegasiin jadi apa, guys? Negasi Ki dinegasiin. Jadi
Negasi Ki dinegasiin. Ayo, negasi Ki dinegasiin. Yes, benar. Positif Ki. Berarti ini tetap kayak gini. Oke. Lanjut si P. P ini kan tadi setelah kita swap juga harus dinegasiin. P, P-nya positif nih awalnya. Terus kita negasiin. Dia jadi ada negasi P gitu. Oke, ini bentuk kedua. Anggap aja bentuk kedua. Ini sebenarnya kayak ya udah ada tiga gitu teman-teman. Entah itu kalian bentuk pertama, kedua kayak apapun, terserah kalian. Penting ada tiga. Nah, lanjut nih. Kita mau dia bentuknya atau. Tadi kalau bentuk atau gimana? Depannya kita negasiin. Depannya apa nih? Negasi P. Negasi P kalau kita negasiin jadi apa teman-teman? Negasi P kalau dinegasiin sampai P. Yes, bener sampai P. Sampai P kok sampai P? Jadi P. Nah, ini berarti depannya jadi P, depannya negasiin, belakangnya kasih atau, belakangnya, tadi gimana? Belakangnya tetap, belakangnya hi, gitu. Jadi udah jadi deh ekuivalensi kita. Jadi negasi ki maka P itu setara kayak negasi P makan ki, setara juga kayak P atau hi, gitu. Sudah paham, teman-teman? Kayak matematika, yes, kayak matematika. Kak, kalau pakai rumus gini tuh juga, gini juga atau nalar aja, Kak. Kalau, pakai rumus gini juga atau nalar. Pakai rumus bisa, pakai rumus aja bisa, pakai nalar juga bisa. Tapi untuk kalau menuju ke nalar, itu teman-teman tetap harus paham rumusnya gitu. Ini rumus matematika, ya, logika matematika, teman-teman. Kak, ulang negasi P jadi Q itu menyetarakannya gimana? Negasi P jadi Q. Hmm. Oke, jadi dari bentuk merah ke bentuk biru ini yang pertama, teman-teman tuker posisinya. Nih, tuker. Jadi yang negasi Q itu kalian pindah nih, Q-nya jadi ke belakang kan? Terus si P itu dia jadi ke depan, P-nya jadi ke depan gitu. Nah, nanti kalau ditukar berarti masing-masing dinegasiin. P itu jadi negasi P, ini ada negasi nih. Terus negasi Q, kalau kita negasiin jadi Q, negasinya jadi hilang. Kayak matematika, kalau kalian punya negatif satu, kalau dikali negatif lagi, berarti negatifnya jadi hilang, jadi positif satu. Seperti itu. Kayak masih bingung kah teman-teman? Ini yang pindah ruas cuma buat ekuivalen. Yes, buat ekuivalen. Kak, lebih cepat pakai nalar atau rumus? Tergantung soalnya. Kalau soalnya itu kadang soal UTBK tuh ada yang dia itu bisa kayak sesuai dengan penalaran kita di real life gitu. Misal, jika saya makan maka kenyang, jika saya kenyang maka saya akan ketiduran. Nah, itu kan kayak berkesinambungan gitu premisnya. Nah, tapi ada juga premis itu yang nggak berkesinambungan tuh kayak jika saya lari-lari, maka saya akan bersekolah. Jika saya bersekolah, maka saya akan tidak minum obat. Nah, kayak gitu. Dia yang nggak nyambung. Bahkan kemarin tuh kayak ada yang main layang-layang dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau yang nggak nyambung itu, teman-teman menurut aku lebih cepat pakai ini. Lagi ke matematika. P dan Q dan Q dan P sama ya, guys. Dan juga dibolak-balik sama. Karena kita masih ini guys, masih awal. Jadi fundamental tetap penting ya, teman-teman. Oke. Ih, latihan soal. Aduh, dan jam segini. Ini masih latihan soalnya yang konjungsi tadi, teman-teman di awal. Oke, ini kita masuk ke latihan soal. Nah, ada sebuah karya seni. Atau kalian mau yang ini? Bentar. Mau yang mana, guys? Ini deh. Ini soal UTBK tahun 2024. Oke, di sini jika seseorang mahasiswa rajin belajar, maka ia memahami materi dengan baik, mengerjakan tugas tepat waktu, dan aktif dalam diskusi kelas. Nah, jika seseorang mahasiswa ini ternyata dia itu nggak memahami materi dengan baik,
oh dia nggak memahami materi dengan baik, terus sering menunda tugas, dan juga ternyata dia jarang berpartisipasi dalam diskusi. Manakah kesimpulan yang benar? Nah, berarti dia nggak memenuhi semua syaratnya ya teman-teman. Tadi syaratnya dia harus memahami materi baik. Oh, untuk menjadi mahasiswa yang rajin belajar, syaratnya ada memahami materi dengan baik, mengerjakan tugas tepat waktu, dan aktif dalam diskusi kelas. Ternyata mahasiswa ini nggak memenuhi nih. Dia nggak paham sama materinya, terus dia juga nggak, dia sering tunda tugas, terus juga jarang berpartisipasi dalam diskusi. Maka kita bisa simpulin bahwa mahasiswa ini itu tidak rajin belajar atau bukan mahasiswa yang rajin belajar. Jadi jawabannya adalah yang A. Gampang banget kan teman-teman yang ini? Ah, bukan. Yes. Dipahami, jangan dihafal. Ya, benar, dipahami ya teman-teman. Atau tadi yang pakai ini, yang pakai charcep ini. Yang bentuknya adalah tukar posisi masing-masing dinegasiin dan depannya negasiin, belakangnya tetap. Seperti itu. Oke, nah next kita ke latihan soal lagi guys. Bentar-bentar. Wah, ini terakhir deh. Oke, next ini. Nah, jadi semua mahasiswa tingkat akhir di Universitas Cemerlang itu mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Untuk mengambil mata kuliah tersebut atau metodologi penelitian ini, mahasiswa itu harus udah lulus mata kuliah statistika dasar dan teknik penulisan kimia. Jadi, ketika dia mau ngambil metodologi penelitian, itu syaratnya ada dua. Dia harus udah lulus statistika dasar dan juga harus lulus matkul teknik penulisan ilmiah. Nah, ternyata beberapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika dasar itu juga mengambil mata kuliah kalkulus lanjut. Oke. Nah, diketahui bahwa Dina ini ternyata belum lulus nih mata kuliah statistika dasar. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan berikut yang pasti benar, guys? Yang A, Dina mahasiswa tingkat akhir. Nah, ini salah ya teman-teman. Karena kita tahu bahwa mahasiswa tingkat akhir ini semuanya harus mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Sedangkan Dina aja statistika dasar belum lulus sehingga dia nggak bisa dong ngambil matkul metodologi penelitian. Yang B, Dina belum bisa mengambil mata kuliah kalkulus lanjut. Nah, yang benar adalah Dina itu belum bisa mengambil mata kuliah metodologi penelitian karena dia belum memenuhi syaratnya. Tadi syaratnya ada dua. Dia harus lulus matkul statistika dasar dan penulisan ilmiah. Jadi jawabannya yang C ya teman-teman. Dina tidak bisa mengambil mata kuliah metodologi penelitian. Oke, bentar. Aku minta C ya. C. Oke guys, coba lihat soalnya logika matematika. Iya Kak, maksudnya aku coba. Oke, untuk ekuivalensi, kenapa? Kenapa? Kenapa C Kak? Oh, kenapa C Kak? Gini, jadi di sini ya teman-teman, ini ada premis nih di sini. Untuk mengambil mata kuliah metode penelitian, mahasiswa itu harus lulus statistika dasar dan teknik penulisan ilmiah. Jadi syaratnya ada dua, dia harus lulus statistika dasar dan teknik penulisan ilmiah. Ternyata nih si Dina itu dia nggak lulus nih, belum lulus statistika dasar. Nah, karena di sini ada konjungsi dan, kan kita harus memenuhi dua syarat ya, teman-teman. Syaratnya adalah tadi, statistika dasar lulus, teknik penulisan ilmiah juga lulus. Ternyata statistika dasarnya belum lulus, berarti dia otomatis dia nggak bisa ambil mata kuliah metodologi penelitian gitu. Karena syaratnya tuh harus terpenuhi dua-duanya kalau konjungsinya pakai dan. Tergantung dari opsi jawabannya ya teman-teman. Semisal nanti dia juga bisa dikategorikan bahwa si Dina ini bukan mahasiswa tingkat akhir, itu juga boleh. Bismillah UB. Oke, ditunggu di UB. Oke guys, jadi ini adalah materi terakhir materi soal terakhir, latihan soal terakhir kita pada malam hari ini. Aku save dulu. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar recordnya aku matiin ya. Kita